Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya mengajar di SMK Tunas Muda Unggul, program keahlian asisten keperawatan. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum ke pelajaran kita berdoa dulu untuk yang memimpin doa. Atika, pimpin doanya. Untuk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi hari ini seperti biasa ke Google Form. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada ya? Kenapa? Ada urusan keluarga. Berarti ini ada 11 orang. Ya. Baik, nanti Google Formnya sudah saya kirim ke WA Group. Silakan isi. Sebelumnya, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Silakan lihat gambar di depan. Tebak warna. Silakan sebutkan warna menurut kalian. Kuning. Ya. Merah. Ya, nggak dijebak ya. Putih. Oke. Biru. Oke, berarti konsentrasinya masih bagus. Gambar apakah ini? Kerang. Bau keringat. Oh iya. Nah, bau keringat. Gambar bingung ya gambar tengah. Oke, hari ini kita akan belajar. Saya akan menjelaskan karena kita sudah checking, kalian sudah siap. Hari ini saya akan menjelaskan belajar tentang kesehatan anak. Menurut kalian, bagaimana pentingnya kesehatan anak? Ada yang mau berpendapat? Menurut kalian, penting nggak kesehatan anak? Sangat penting. Kenapa alasannya? Kenapa nih? Karena kesehatan untuk anak itu kan dari orang tua juga kan. Jadi kita harus sigap untuk menjaga dan untuk memberikan makanan-makanan yang sehat yang berprotein. Ya, nggak cuma dari makanan ya. Karena pentingnya menjaga kesehatan anak diawali karena sebelum besar kan anak itu sebelum ke dewasa kan ada tahap anak-anak dan itu harus dijaga dari awal. Ya. Sebelum ini saya akan melakukan tes dulu ya ke Mrs. Silakan siapkan handphonenya untuk melakukan pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang apa sih itu kesehatan anak. Sudah siap? Boleh bilang kodenya. Enggak apa-apa, itu aja. Kan namanya pretest kayak gitu. Dia nggak bisa ya. Ya. Ini apa? Yang pertama Rika. Ya. Nggak apa-apa, nanti kita itu lagi. Nanti ada kontes juga ya. Nanti kita bermain lagi puisi ya. Kita lanjutkan sekarang.
saya akan memberitahu indikator pencapaian pembelajaran hari ini. Nah, tadi bilang penting tentang sekarang anak penting, ya benar penting karena semua ada di anak-anak. Kalau kita mau tahap ke dewasa pun ada di awal itu anak-anak, tapi tidak cuma dari makanan, tapi dari ada pola hidup, ada kekebalan tubuhnya. Ini akan kita pelajari. Pelajaran hari ini yang akan dicapai adalah hari ini mempelajari tentang evaluasi penyakit pada anak dan pemeriksaannya, tapi diawali dengan kesehatan anak dulu, ya karena kan kita ke pertemuan pertama. Yang pertama indikator pencapaiannya adalah menganalisis usaha menjaga kesehatan anak. Ini akan kita pelajari. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan anak, dan nanti keterampilannya kita membuat poster elektronik dengan tema usaha menjaga kesehatan anak melalui Canva ya nanti. Tujuan pembelajaran hari ini kita pakai pembelajaran project based learning. Kemudian project based learning itu kita menghasilkan sesuatu ya. Kita sebelumnya sudah pernah kan belajar tentang ini kan dengan metode ini. Ya kan, mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis usaha menjaga kesehatan anak dengan tepat dan cermat. Kemudian nanti kalian harus juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kesehatan anak, dan yang terakhir membuat atau mendesain poster elektronik dengan tema usaha menjaga kesehatan anak. Kita lanjutkan sekarang. Silakan buka materinya yang kemarin yang sudah saya kirim di Google Classroom atau WA Group. Ya, mohon diperhatikan. Kedengeran nggak? Sebagai generasi penerus bangsa, kesejahteraan anak-anak Sebenarnya sudah ada juga ya. Kalau di itu lengkap di Google Classroom dan di handout yang saya kirim via Google Classroom atau WA Group-nya. pola asuh, dan lingkungannya. Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan anak masih menjadi masalah utama di Indonesia dalam hal pemenuhan gizi guna menunjang kesehatan anak. Indonesia tercatat masih berada pada jajaran negara dengan angka gizi yang buruk. Selain gizi, ada imunisasi juga penting diberikan guna untuk mencegah beberapa penyakit menular dan penyakit didapat. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh anak agar tidak mudah sakit? Yang pertama, mengajak anak untuk selalu aktif dalam beraktivitas. Kemudian yang kedua, membiasakan hidup sehat. Ya. Jadi ini ada bagainya caranya. Nah, cara menjaga kesehatan tubuh anak. Pertama, menjaga anak untuk selalu aktif. Jadi kita harus perhatikan ya, anak-anak itu aman kok kalau untuk aktif kegiatannya. Justru pada kejadian anak sekarang kebanyakan apa? Main HP. Jadi keaktifan dia justru berkurang kalau di rumah atau di kegiatannya. Jadi biarkan anak-anak mengenal adik kalian yang kayaknya pesannya, kok kayaknya lari-larian, selama itu aman tidak apa-apa. Kalau tuh nanti kan takutnya jatuh, takutnya apa, biarlah mereka merasakan, harus tahu juga. Oh iya ya, kalau lari berlebihan juga akan jatuh. Oh iya ya, harus seperti apa. Jadi ini kalau dianggap bukan berarti aktifnya lebih luar biasa ya, bukan berarti harus yang hiperaktif, tidak, tapi aktif dalam batas normal. Justru kejadiannya pada saat ini kebanyakan anak-anak kurang aktif karena dia lebih suka dekat dengan gadget. Bahkan orang tua kalau ngomong pusing kasih nanti gadget supaya diem ya. Itu kejadiannya seperti itu. Padahal itu hal yang salah. Harusnya justru biarlah anak-anak dia aktif dalam kegiatannya. Mau dia mau ngapain kek, mau main apa kek, nggak apa-apa. Bukan berarti enggak lah biar kasih HP aja biar aktif, kan tidak. Justru itu menimbulkan anak yang tidak sehat. Kebanyakan anak dengan obesitas karena kebanyakan HP sambil makan atau merusak mata ya. Kalau ini kemudian membiasakan hidup sehat, ajak anak untuk berolahraga. Yang selanjutnya pasti harus selalu ajarkan anak untuk selalu mencuci tangan. Ajarkan anak selalu untuk mencuci tangan. Habis bermain, habis buang air. Jadi apapun kegiatannya yang sifatnya bersih harus cuci tangan. Jangan lupa juga kita harus melakukan
Imunisasi wajib itu ada minimal kalau nanti kalian memberikan pengetahuan kepada masyarakat, lakukan anak itu imunisasi wajib. Wajibnya sampai berapa? Wajibnya minimal ada yang sampai umur 9 bulan sampai dicampak. Ya, minimal itu. Maksimal boleh lebih, kayak kemarin pemulangan, kayak di sekolah-sekolah juga ada juga vaksin lagi kan, ada imunisasi, ada program bias di sekolah, itu adalah tambahan. Tapi yang wajibnya yang dasarnya itu ada umur dari 0 sampai 9 bulan. Ya, itu wajib. Itu untuk meningkatkan kekebalan, salah satunya untuk meningkatkan kekebalan tubuh anaknya. Selanjutnya meningkatkan kekebalan tubuh. Selain dari imunisasi ya, minum air putih, olahraga yang teratur, makanan yang bergizi, dan juga memberikan makanan yang sehat. ya makanan tadi seperti yang saya bilang, harus makanannya terjaga, bisa sehat. Saat ini kan kita makanannya ini ya, kebanyakannya udah yang fast food dan anak-anak lebih menyukai itu, berbeda dengan anak zaman dulu. Mungkin banyakan sayuran, buah-buahan. Ada yang suka? Saya nanya sama kalian, ada yang suka, ada yang tidak suka sayuran atau buah-buahan? Makannya maunya cukup lauk doang atau bagaimana? Ada yang suka apa tuh? Apa suka semua sayuran atau tidak? Atau memilih? Milih buah-buahan? Kalau buah-buahan ada yang milih, ada yang suka semua, ya kan? Aman, tapi ya tidak aman itu kan kebanyakan pada anak sekarang gini. Kasusnya adalah gini. Kalian pernah dengar satu daerah yang atau satu daerah, nggak perlu satu daerah, ada beberapa daerah yang lingkungannya tidak mau imunisasi, pernah dengar? Atau kasusnya kalian dengan tetangga kalian atau justru keluarga kalian ada yang seperti itu? Ada kan ya, ada yang kayak gitu tidak mau imunisasi. Ingat, kalau orang dulu nggak imunisasi aman. Kalau sekarang penyakit selain banyak, pola makanan itu berbeda. Senang nggak kalian makanan yang makanan fast food yang biasa di restoran 3 huruf? Senang banget kan? Ya, nggak mesti di restoran 3 huruf kan terlalu mahal, tetap aja kan. Tapi makanan-makanan fast food kalian lebih menyukai itu, apalagi anak sekarang ya, tongkrongannya di ya kalau di kafe, kalau makanannya masih dalam batas aman ya memang sehat, nggak masalah. Yang fast food itu tidak sehat makanan itu. Kemudian olahraga tadi, jaga kekebalan tubuh, minum, banyakin minum air putih, mau itu dingin aman. Saya nggak suka Bu, saya nggak suka air yang biasa, saya suka air dingin, oke aman. Tapi bukan berarti es yang berwarna itu yang tidak aman, yang menimbulkan penyakit, batuk, pilek, nggak boleh minum es. Iya, kalau minum esnya itu yang berwarna. Tapi kalau air putih ya aman. Kalau buat saya sih nggak apa-apa. Anak mau itu yang penting kan, justru kalau lagi sakit kan banyak minum air putih ya. Ya, tapi kan Bu air dingin nggak apa-apa. Toh baik kok, ke tubuh juga tubuh aman kok. Berbeda dengan kalau diganti dengan rasa-rasa. Misalkan apa? Minumannya teh jus yang kalian sering minum itu, makanya boleh deh nggak apa-apa sekali. Tapi jangan menu makannya ayam sama teh jus, menu ini sama teh jus lagi, kan? Enggak kan? Disebutin merek ya. Jangan gitu, tapi diimbangi dengan air putih minimal berapa? Yang kalian tahu? 1 liter. 1 liter, 2 liter per hari. 800 ml. 800 ml mah sedikit, 600 ml aja segitu kan? Ada 2 liter per hari. 2 liter itu apa? Ya kalau bisa air putih aja, kan asupan kita ada dari makanan kayak sayur-sayuran mengandung cairan juga. Kemudian istirahat yang cukup, kalian. Gak usah kalau ke anak-anak tadi ada ya. Kalau pada bayi, pada umur sekian, kita itu pernah belajar juga di KKN. Itu ada yang 12 sampai, tadi jawabannya berapa? 10 sampai 10 sampai 12 jam. Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kalau pada usia kalian? 8 jam. 8,5. Ya, 8,5 jam, 8,5 jam. Dan nanti kamu jadikan siang jadi malam, malam jadi siang. Ada yang begitu? Main HP? Ya kan? Ada yang begitu juga kan? Ada yang main HP. Ya. Kemudian makan makanan yang sehat. Jadi sebagian dari meningkatkan kekebalan tubuh selain juga imunisasi yaitu. Makanya kenapa kalau kalian sakit flu, kita selalu bilang
bilang kan sarannya apa? Banyak minum air putih, banyak istirahat. Ini untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Ditambah olahraga. Usahakan biar kalian punya motor. Yang namanya ke warung ya nggak usah juga harus naik motor. Kalau warungnya cuma deket, ya ibarat rumah kamu di sini, warungnya di Kelasti. Masih aja sekarang motor. Ya kan, aku masih sekarang motor tapi naik motor ya kan. Kalau punya sepeda ya naik sepeda, kalau bisa jalan-jalan, itu bagian dari gerak tubuhnya. Jangan atau habis makan justru malah tidur. Enak banget ya, enak. Cuman yang tidak enak adalah pengolahannya. Jangan langsung tidur lah. Minimal habis makan cuci piring, terus ngapain dulu, jalan kayak mondar mandir di rumah gitu kan, atau ganti lampu ngepel, enggak, males gitu ya. Enakan tidur. Kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi, tadi kita sudah pernah bahas. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kesehatan anak? Lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak. Faktor yang dahulu Kesehatan. itu ada status kesehatan. Di sini ada lingkungan, ada keturunan, ada gaya kesehatan, ada perilaku. Ini kita lihat ciri-ciri anak yang sehat menurut Departemen Kesehatan RI. Gaya dalam kerja yang sehat anak tumbuh dengan baik. Dapat dilihat dari berbeda. Kemudian berbeda. Mana sesuai usianya. Aktif dan bersih dan bergerak. Mata bersih dan segar. Matanya bersih dan segar. Nafsu makan yang baik. Kemudian bibirnya tampak segar, jadi nggak kering ya. Kulit dan rambut Pernapasan juga tidak berbau, kulit dan rambut. Sesuai diri dengan lingkungan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Ya. Kita lanjutkan video yang berikutnya. Sehat dan kuat. Video yang sehat dan kuat. Pilihannya hanya ada dua, sakit atau sehat. Kalian pilih yang mana? Sehat. Cara bertubuh sehat dan kuat. 1. Memenuhi kebutuhan makanan. Salah satu cara bertubuh sehat dan sehat adalah memenuhi kebutuhan makanan tubuh kita. Mungkin sama sebenarnya penjelasannya, ada beda video saja makanannya. Tentu sehat tidak sempurna, yaitu terdiri dari Kalau bisa, kalau memang bisa lengkap ya seperti ini makanannya ya. Karbohidrat, golongan protein, hewani, ada buah-buahan, susu lengkap ya. Jadi tidak wajib ya sebenarnya, karena kan tidak semua ibu suka minum susu ya. Nah, kita bahas makanan. Mengandung protein. 2. Memenuhi kebutuhan air. Sebaiknya konsumsi air dalam sehari itu 2-3 liter air atau setidaknya 18% airnya. Kita lihat akibat kekurangan cairan. Buat yang malas minum, Oksigen ke organ, termasuk ke otot. Biasanya kita akan merasa lelah karena tubuh mencoba berfungsi tanpa air yang cukup. 3. Olahraga secara teratur. olahraga, 4. Menjaga kebersihan. 5. Istirahat yang cukup. Terima kasih kawan. ya sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ke tugasnya, atau ada yang ingin bertanya tentang materi kesehatan anak ini, mungkin di lingkungannya. Zat adiktif ya Bu tadi. Ya, makan makanan dari zat adiktif. Itu apa Bu? Makanan ini loh, zat adiktif itu makanan tadi, makanan ada yang kandungan makanan yang beberapa yang dikhawatirkan ada zat itu. Jadi makanan instan. Kan kalau makan makanan apa
Ginseng itu nggak boleh kebanyakan kan ya. Ada beberapa zat juga yang tidak baik untuk tubuh. Cemilan-cemilan instan yang seperti itu, kayak ciki-ciki juga sama, kita nggak boleh terlalu banyak kan ya. Karena ada kandungan-kandungan yang memang tidak baik untuk tubuh, untuk tenggorokan. Kebanyakan yang makan ciki, batuk, kemudian sakit tenggorokan, itu salah satunya. Memang yang aman ya itu sebenarnya tadi dijelaskan tadi, kayak sayur-sayuran, ya buah-buahan, atau bikin-bikinnya sendiri makanannya. Kayak fast food aja yang kita rasa enak, aman, itu ternyata tidak aman. Jadi gizinya sudah tidak ada. Kenapa bilang fast food dan kenapa dibilang junk food? Junk food itu adalah sampah. Jadi sebenarnya makanan yang kita makan fast food itu enak memang, tapi tidak ada gizinya. Tidak ada gizinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang kesehatan anak? Ini akan menjelaskan tentang keselamatannya dulu, pemakaian, menjelaskan keselamatan kerjanya, pemakaian laptop atau pemakaian HP, usahakan pandangan mata sejauh. HP sebagai kita usahakan, kalian suka pernah rasa Google dari sini sampai ke tangan, kebanyakan, bukan pegangnya, kebanyakan lihat HP-nya nunduk. Ya, karena sebenarnya aslinya ini yang bikin kelamaan ini kita sakit. Ternyata ini mengganggu semuanya. Ada yang bilang penyakit ini penyakit tidak, tapi ternyata itu dari pengguna saat kita tidak ergonomisnya. Jadi kalau mau menggunakan kalau ini ya gini aja, nggak usah nunduk begini. Kalau mau pakai HP, saya ada meja kan gini supaya nggak duduk, karena duduk ini yang bikin sakit di leher. Udah dengan HP nanti saat pengerjaan kalian tetap aja begini. Oke? Jadi sejajar ininya. Posisi tubuh pun sama. Kalau memang ada sandaran, usahakan bersandar supaya nanti enak. Kenapa supaya enggak? Supaya enak aja kalau bersandar ya. Kalau duduk sama saat sekolah pun sama, deketin aja ini. Kalau nulis, peletakan tangan, ya. Kemudian setelah 1 jam penggunaan, depan mata kita, depan laptop, depan HP, itu silakan istirahatkan mata. Lihat, kira enak ya. Sekolah kita kan ada sawahnya ya kan, bisa ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Kalau enggak ya udah deh gitu kan, mau lihat atau buka aja deh pintunya gitu pengen. Jadi enggak melulu ini. Kalau di rumah gimana, istirahat di rumah juga. Jangan terus matang banget ya. Oke, nanti saat ini pemakaian seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nanti saya akan bagikan KPD-nya. Kemudian saya bagi kelompok dulu sebelumnya ya. Puasanya mau tentang usaha menjaga kesehatan anak, itu boleh pilih. Bukan ada yang bilang tadi ya, Bu saya boleh nggak semua dimasukin, boleh. Ya, itu terserah kreasinya kalian. Oke. Kelompoknya dulu ya. Kemarin saya sudah bagi kelompoknya. Nanti sesuai duduknya dibagi 3 kelompok. Naifa, Siva, Nisa, sama Ella. Yuk, mau di posisi mana duduknya? Kemudian Tia, Mila, Zahra, sama Tia nggak ada tuh ya? Tia nggak ada. Berarti Mila, Zahra, sama Usnul. Berarti ada yang bertiga. Ya. Kemudian Dede, Fitri, Rika, sama Atika. Yuk. Tangan sambil nanti saya mau berbagi ininya, KPD-nya. Ya. Jaga kesehatan banyak kan? Ada imunisasi, boleh kalian beli. Untuk Canva kalian bisa lihat. Kalau yang sudah ini bikin, cek di berandanya. Ada yang pakai aplikasi, ada yang langsung ke Google. Nanti linknya disematkan saja ke saya. Pilih template-nya. Ya. Template-nya ada yang di sini poster. Yang gratis yang kalian pakai. Pilihan posternya yang gratis saja yang kalian pakai. KPD dan posternya tetap dikumpulkan hari ini ya. Apa yang ini? Terus yang digunakan. Ini semua ya kan, jadi
isi posternya nanti apa aja yang mau dikerjain. Enggak, saya juga nggak mesti ibu kan poster nggak banyak ya. Kalau lagi sama sebelumnya nggak masalah. Yang penting ada penjelasannya, ada intinya, ada penjelasannya sedikit. Yang penting bisa dimengerti. Ya. Jadi ada yang bisa ditangkap. Judul posternya mau apa? Dari 6 kalian mau ambil berapa? Terus nanti ada poin-poinnya kan? Misalkan kayak bisa ngambil cuci tangan deh, cuci tangan nanti kalian jelaskan. Cuci tangan aja. Yang penting bisa maksudnya cari yang ini ya, cari pilihannya yang gratis aja. Nanti dipresentasikan hasilnya kita lihat dari masing-masing kelompok kan biasanya beda di sini. Hasilnya bikin terus misalnya seperti ini. Fotonya nanti dirancang, ini siap. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Karena dua-duanya harus dikumpulkan hari ini. Sudah ya. Sekarang berarti presentasikan hasil kerja posternya. Yuk, yang bertiga dulu yuk. Kelompoknya Zahra, Mila. Silakan dipresentasikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menjaga kesehatan anak selama liburan. Yang pertama ada minum vitamin. Yang kedua tetap hangat saat dingin. Sediakan baju hangat saat cuaca sedang dingin. Yang ketiga perhatikan cairan, selalu bawa 1 botol air putih di tas dan berikan ke anak secara teratur. Yang keempat cuci tangan. Virus dan bakteri ada di mana-mana. Selalu cuci tangan pakai sabun dan sebelum makan dan sesudah makan atau main di luar. Yang kelima istirahat cukup. Yang keenam ada makan sayur dan buah. Berikan lebih banyak sayur dan buah selama liburan karena penuh nutrisi, membuat anak tidak gampang sakit. Berikutnya ada yang mau bertanya menjaga kesehatan anak liburan karena sebentar lagi sudah mau liburan sekolah. Silakan, ada yang mau ditanyakan maksudnya, misalkan ada yang mau ditanyakan, ayo. Dan tidak ada yang ingin ditanyakan? Masih ingat cuci tangan? Masih ingat cuci tangan? Berapa langkah? 6 langkah. Bisa disebutkan? Basuh tangan, Terus? basuh punggung tangan, Oke. selasa jari, Mencuci. ibu jari, Ya, judulnya terus? Buku. Oke. Ready? Bilas. Biasanya dilakukan saat apa saja? sebelum makan, sesudah makan, Terus? saat habis bermain, Tadi kan dijelasin kan? Masih ingat nggak? Terus? Ya pada anak-anak. Tidak, bukan ini ya, bukan keperluan pada anak-anak. Habis bermain. Terus? Habis buang? buang air kecil atau besar. Ya. Oke. Ya, itu cuci tangannya harus diingat ya. Sama semua. Cuci tangan itu cuci tangan kita, tindakan keperawatan sama sehari-hari pun harusnya ya itu 6 langkah itu ya. Sudah tidak ditanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tutup dulu. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close-nya. Kelompok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh adalah sistem kekebalan tubuh yang dirancang untuk mendeteksi ataupun menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh seperti bakteri atau virus. Ada juga berikut cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas. Zat bergizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang keempat, ajarkan anak untuk selalu cuci tangan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Susi nggak ada yang mau ditanyain. Kekebalan tubuh yang selain ini yang saya mau tanyakan adalah imunisasi ya. Tahu imunisasi wajib? Apa
apa saja? BCG, imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus, dan imunisasi campak. Bisa mengulang lagi seperti yang tadi kan, karena tetap juga ya ada cuci tangan. Bisa ulangi dari kelompok kalian cara mencuci tangan ya. Ayo. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Oke. Berapa langkah? 6. 6 langkah. Oke. Sudah? Ya, baik. Terima kasih, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil presentasi dan poster dari kelompok kami. Dan di sini tentang kesehatan anak, kita mengambil dengan menjaga kebersihan diri pada anak. Kebersihan dalam rumah. Rumah yang bersih tentu saja mendukung kesehatan anak. Orang tua bisa mengajari anak untuk membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan, memasukkan baju motor ke dalam keranjang cucian, juga menjaga kebersihan saat dekat dengan hewan peliharaan. Kebersihan tubuh. Orang tua harus mengawasi dan membantu anak membersihkan bagian-bagian yang sering terlewat seperti belakang kuping dan sela-sela jemari meskipun anak sudah melalui belajar mandi sendiri. Kebersihan mulut. Anak-anak perlu diajarkan untuk menggosok gigi secara teratur dan membersihkan pangkal lidah. Dan selanjutnya ada kebersihan makanan dan minuman. Anak-anak senang jajan, tidak semua jajannya itu bersih. Orang tua harus mengawasi anak agar tidak jajan sembarangan di tempat. Kebersihan tangan dan kuku. Anak-anak biasanya memegang banyak benda. Selalu ingatkan anak untuk mencuci tangan setelah bermain. BAK, memegang hewan peliharaan dan sebelum makan. Lalu kuku anak sebaiknya dipotong pendek karena kuku panjang mudah menjadi sarang kuman dari potongan yang terselip di kuku. Begitu. Sudah? Sudah habis ini si posternya? Ya, ada yang ditanyakan? Apa yang dilakukan Bagaimana orang tua jika anaknya tidak mau menggosok gigi? Jadi kita harus bisa memberitahu kesehatan gigi itu betapa pentingnya dan harus dibersihkan. Kalau misalkan emang anak yang nggak mau, ya gimana caranya untuk kita ngebujuk si anak itu agar mau. Dan anak-anak kan suka mainan, jadi gimana caranya kita ngebujuk dengan ada mainan itu dan ngejelasin, oh ini tuh sikat gigi loh dek. Nah, lagi? Mau? Di sini kan ada itu ya, membersihkan pangkal lidah. Nah, cara membersihkan pangkal lidahnya itu gimana? Itu alat yang buat gitu yang untuk lidah, jadi bisa pakai itu. Karena itu juga bahannya bukan Manfaat untuk membersihkan pangkal lidah apa? agar lidahnya Tidak kotor ya. Kalau pada anak-anak biasanya ada bekas susu ya. Kalau anak biasanya ada bekas susu, jadi suka dibersihin. Tolong praktekkan yang mencuci tangan. Satu dari menjaga kesehatan dan cuci tangannya. Kalau di rumah kamu juga bisa ajarin ya adik kalian atau siapa yang cara cuci tangannya ya. Jangan nambah langkah itu. Yuk silakan. yang pertama nyalain keran di air yang mengalir, Ya. terus pakai sabun, diusap, lalu bagian punggung tangan, sela-sela jari, kuku, mengunci, terus ibu jari, kuku, baru harus dipasang. Oke. Bener gak? Udah, makasih. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasinya hari ini kan sudah lihat KPD ya. Tadi ingat tadi imunisasi kekebalan tubuh salah satunya adalah dengan imunisasi wajib. Kemudian apa lagi?
dan ke masyarakat itu imunisasi, cuci tangan, khususnya asupan gizinya. Kita bisa lihat asupan gizinya seperti apa. Ya, tadi kan banyak minum air putih. Teman-teman tadi kan sudah juga ini. Jadi macam-macam di sini ya. Ada yang menjaga kebersihan diri, ada yang menjaga kesehatan selama liburan. Nanti jangan lupa juga ada yang tentang kekebalan tubuh. Simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Mengajak anak untuk selalu aktif, membiasakan hidup sehat, ajarkan anak selalu cuci tangan, melakukan program imunisasi wajib, meningkatkan kekebalan tubuh, dan memberikan makanan yang sehat. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya poin-poinnya. Sekarang kita sudah untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya seperti biasa siapkan handphonenya untuk kita post test. Ketiga Mila, dua Ella. Ada tetap waktu ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Saya minta seperti biasa diisi per kelompok ya. Ini programnya yang apa? Dua-dua. Isi aja, isi refleksi pembelajaran hari ini. KPP-nya dikumpulkan. Silakan kalau yang mau relaksasinya sambil berdiri. KKN produktif adalah 80 ya. Jadi kalau misalnya nanti nilainya ada yang kurang, ya nanti akan dikasih penugasan ya. Jadi jangan ada yang bertanya setelah PRS ada remedial nggak? Ya, sebenarnya tidak ada. Remedial kita itu sebenarnya sehabis tiap pembelajaran setiap harinya. Kalau ada tugas itu baru remedial. Kalau nilainya kurang dari KKN. Ya, hasil posternya dikirim ke Google Classroom. Ya. Pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan berikutnya nantinya adalah penyakit pada anaknya dan pemeriksaannya. Ya, kalau tadi kan hari ini konsepnya, besok kita belajar ke penyakitnya. Ya, oke. Sekarang kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Kemudian berdoa dulu sebelum diakhiri. Silakan, Cak. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.